di desa yang sangat panas gersang sekali dari timur bisa ada gitu wisata buah di sana. Dari pemerintah juga sih Pak, dari pas terpilihnya Kades yang sekarang itu udah melaksanakan putih ya, dengan adanya teman-teman KKN kemarin memang baru terbentuk sedikit saja programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Kali ini di episode yang ke-41 kita ingin bincang-bincang santai dengan mahasiswa dan juga dosen kita yang baru saja menyelesaikan program Merdeka Membangun Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat yang merupakan salah satu program flagship yang dimiliki oleh kampus kita untuk program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, bersama saya ini ada Mas Iman. Assalamualaikum Mas Iman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Siap Pak. Jadi Mas Iman baru saja menyelesaikan program MBKM-nya di Desa Banda ya? Ya, Banda, Kecamatan Taranu. Iya. Bersama Mas Iman ini ada saudari saya Nur Fadila, Pak. Oh, Mbak Dila. Kalau Mbak Dila jurusan teknik sipil. Teknik Sipil. Sementara Mas Saya hukum. Iman hukum ya. Saya. Ya, kemarin baru menyelesaikan di Desa Banda selama kurang lebih 2 bulan bulan lebih. di sananya ya, tapi ada persiapan-persiapan yang dilakukan sehingga ya kurang lebih 4 bulan sehingga 1 semester di sana ya. Oke. Dan nanti teman-teman semua kita juga mengundang DPL dari Desa Banda ya, dosen pembimbing lapangan yaitu Pak Ahmad Jaya. Beliau akan datang menyusul nanti kita bersama kita. Gimana Mas Iman, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana pada saat kemarin di sana di Desa Banda? Mungkin diceritakan dulu Desa Banda itu di mana sih gitu? Mungkin teman-teman belum banyak tahu. Silakan. Ya baik ya, terima kasih Pak Rektor yang saya Sama-sama. hormati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imanuddin, bisa dipanggil Iman. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ilmu Hukum. Ya. Ya, jadi pengalaman kita atau apa kegiatan kita selama program Merdeka di Desa Banda itu sangat luar biasa lah. Jadi tekanan dan pembawaan pribadi itu selalu ada gitu ketika kita baru-baru berkunjung ke desa. Ya. Jadi sebelum kita berangkat itulah banyaklah kata dari orang, di sana orangnya keras-keras katanya. Oh, gitu. Jadi kita rasa wah bagaimana nih, berani ya dari kita sini masuk. dari sini ke sana itu bagaimana? Coba mungkin teman-teman yang lain belum tahu di mana sih sebenarnya lokasinya. Lokasinya itu berada di Kecamatan Taranu. Tarano, berarti Ya. Sumbawa bagian ke timur. Timur ya, Sumbawa bagian timur. Mm-mm. Jadi Desa Banda itu masuk ke dalam dia itu menyampe 12 kilo mungkin ke dalam Masuknya masuknya dari jalan itu ya. Ya, Masuk dari 12 jalan itu. kilo. 12 kilo. Itu dari sini berapa kilo kalau dari Sumbawa atau Sumbawa, dari kiranya kampus berapa kita? kilo? Total mungkin 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. Dari sini ke sana ya. Ya, 2 Oke. jam perjalanan. Dan ketika waktu tadi pertama kali ke sana gitu, teman-teman ini kan belum saling kenal berarti Belum ya? saling kenal. Ini dari prodi apa aja jadinya? Jadi ada 3 prodi di kita itu Pak. Ada 3 prodi. Yang pertama kan prodi hukum, Hmm. yang kedua teknik sipil, dan yang ketiga pertanian. Ada berapa total mahasiswa? Jadi yang mahasiswanya ada 10 Pak. ada 10. Sebelumnya nggak pernah kenal sama sekali. Sebelumnya udah ada sih Beberapa kayak yang gitu ya? satu fakultas kan, saya dari hukum, ada juga teman dari hukum Iya, juga. itu Pak. berarti udah kenal lagi. Udah ya? kenal gitu. Jadi sama Dila sendiri nggak kenal? Nggak kenal. Oh, Pas kenalnya di sana ya? Ya, betul. Oh, gitu. Nah, waktu kita datang pertama ke sana, kan kita udah punya gambaran katanya apa tadi orangnya di sana Kasar keras-keras, kasar-kasar katanya orang itu. kasar-kasar. Iya. Kata siapa itu ya? Atau Ya. apa pernah dengar dari siapa gitu? Ya dari katanya? teman mahasiswa juga gitu, Oh, yang gitu. dari daerah sana gitu. Oh, Nanti gitu. kalian hadapi segala macam gitu. Oh, gitu. Ternyata waktu itu langsung disambut oleh Pak Kadesnya ya? Ya di situ langsung disambut oleh Pak Kadesnya. Kita survei awalnya dulu. Survei Kita dulu. lakukan survei 1 hari itu bertepatan itu hari Jumat kita survei itu. Iya. Nah, setelah kita cek lokasi tempat kita tinggal di mana, posko kita di mana kayak Ketemu gitu. sama Pak Kades. Ya gitu ketemu sama Pak Kades. Ternyata baik kok Pak Kadesnya ya? Pak Kadesnya baik gitu. Jadi sambut kita dengan baik. Ya. Jadi alhamdulillah posko kita pun gratis dikasih sama Pak Oh, Kades sana. alhamdulillah. Terima kasih Pak Kades. Ya, Pak. Ya, jadi waktu itu
datanglah ke sana bersama-sama bareng ya, bareng-bareng gitu Ya, ya. bareng-bareng gitu. Bareng-bareng naik motor semuanya. Naik motor. Terus kemudian kalian tinggal di sana di posko yang disediakan oleh Pak Kades gitu ya. Awalnya posko kita itu dekat sama kantor desa. Cuman mungkin ada salah pahaman, mungkin posko kita dipindahkan lagi ke tengah gitu. Oh, ke tengah. Dipindah Supaya tentunya. mungkin bisa lebih bercengkrama dengan warga Ya, lain betul, ya, mungkin, mungkin Pak. ya di sana ya. Terus tadi ada berapa orang? Ada 10 orang. 10 orang ya. Nah, kemudian setelah itu kalian menentukan ketua siapa gitu-gitunya Ya. gimana tuh? Ya, penentuan ketua itu tergantung kesepakatan forum sih. Kita oper ke forum siapa yang Mas Iman yang terpilih. Ya, gitu, saya yang ketuanya. terpilih gitu. Oh, gitu. Ya, Mas Iman sendiri dari mana asalnya di Sumbawa? Saya aslinya orang Tepal, Pak. Orang Tepal. Ya. Jauh ya dari sini. Jauh. Ya. Sekarang sudah mulai di aspal ya? Ya, sudah di aspal jalannya, Oh, alhamdulillah. gitu, ya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Gubernur gitu. Oh iya, iya karena Pak Gubernur yang coba mengawal. Ya, yang mengawali di sana, ya. kinerja Jalan Tepal gitu, Pak. Alhamdulillah. Iya, saya sebelumnya sudah pernah ke sana 2 kali dan memang jalannya itu sebelum diaspal waktu itu Ya, betul. luar biasa medannya ya untuk saudara-saudara kita di sana. Padahal di sana juga ada ribuan orang ya. Ya, ribuan orang. yang tinggal di Tepal. Tapi kemarin UTS juga sudah 1 kali ya KKN di sana. Iya, pernah waktu itu. Ya, program Merdeka juga. Teman-temannya Jase dan kawan-kawan waktu itu. Ya, betul. Dia Pak. udah lulus sekarang, tapi dulu saya ikut juga ke sana pada saat ada ya KKN di sana. Ya, Pak. Man, ngomong-ngomong soal ini tadi apa sih kendala yang Iman dan teman-teman hadapi? Pertama nih, ini kan penyesuaian. Ya, penyesuaian yang lebih utama itu penyesuaian, Pak Rektor. Nah, arti kita kan belum tahu karakter teman, watak teman kita. Gitu bukan sama masyarakatnya juga, tapi satu kelompok Satu juga kelompok kita belum dulu kita ya. pahami. Itu tekan teman ada yang kasar, ada yang lembut. Gitu. Kan kita Kasar belum itu tahu. apanya maksudnya? Ya, kasarnya lah arti kata-katanya mungkin. keras, dia Tapi wataknya keras gitu. Wataknya keras, tapi Ya. bukan kasar lah itu. Artinya punya watak yang keras gitu ya, tapi nggak kasar kan? Nggak kasar sampai main dasi. Cuman Iya. apa namanya kita belum tahu lah, Nah, kelihatan. setiap gitu. orang kan punya watak sendiri-sendiri Ya, betul. gitu ya. Terus kemudian ada penyesuaian di sana. Betul, ada penyesuaian. Butuh waktu berapa lama penyesuaian? Kalau penyesuaiannya mungkin butuh waktu ya sampai akhir lah, butuh penyesuaian supaya apa namanya program kita jalan gitu. Oh, jadi kita saling pahami aja gitu lah. Oke. Itu yang lebih utama karena apa namanya teman-teman pada keinginannya kan berbeda-beda, pendapatnya juga berbeda. Jadi kita ikuti aja maunya supaya apa namanya program kita jalan selesai, itu yang lebih utama, Pak. Nanti saya mau ngobrol tentang program apa saja. Siap, Sekarang Pak. saya pengen ngobrol sama Dila. Nah, teman-teman, ini Dila. Nih, Dila Sekretaris saya. sekretaris ya, Iya, Dila Pak. ya. Dila kan sebagai perempuan, ada berapa perempuannya Dil kemarin tuh? Kebetulan 5 perempuan 5 laki. Oh, pas ya, sepasang berarti. Laki-laki dan perempuan sama di sana ya. Terus Dila sebagai perempuan, terus di tempat yang baru, kalau laki-laki mungkin bisa lebih mudah untuk bisa menyesuaikan. Kalau Dila gimana? Ada penyesuaian juga? Dila sendiri asli dari mana dulu? Dari Ranan, Pak, Kecamatan Ropang. Oh, Kecamatan Rupang, Sumbawa ya. Iya, semua, Pak. Nah, kan apa kemudian penyesuaian kira-kira kalau perempuan itu susah nggak sih? Lebih susah atau apa bagaimana gitu? Ya, Pak. Kalau perempuan itu kan lebih ke cenderungan moodnya ya, Pak ya. Karena kan kalau cewek itu kan banyak ya atur mood-moodnya sendiri gitu. Jadi kalau kita yang cewek itu lebih ribet daripada laki-lakinya. Gitu ya. Ya, jadi kalau untuk menyesuaikan karakter teman sendiri itu biasanya kita dia orangnya dia tuh orangnya mudah ganti mood gitu. Berarti gitu kita harus menyesuaikan kata-kata kita tuh nggak boleh untuk menyinggung dia Menyinggung gitu, Pak. orang lain ya gitu ya. Jadi kayak ya kalau untuk ceweknya sih, Pak, untuk penyesuaiannya itu nggak bisa sih 1 bulanan karena kan kita kalau puasa itu kan kebetulan kita promernya pas puasa ya. Iya. Jadi kita kayak masak-masaknya bareng gitu, Pak. Gitu Jadi kayak ya udah kita sama-sama untuk masaknya. Jadi dengan berjalannya waktu kita lebih mengenal satu sama lain gitu. Iya, akhirnya bisa saling kenal ya. Dila sendiri dari teknik sipil Dari berapa teknik orang? Dari teknik sipil 2 orang. Perempuannya 2 orang, 1 cowok. 1 cowok. 2 cowok, maaf, Pak. 2 cowok, 2 perempuan. Terus kemudian kan Dila sendiri orang Ranan ya, Iya. dari sini. Ranan itu kan daerah Sumbawa juga ya. Itu saya nggak tahu, saya karena belum pernah ke sana, mudah-mudahan saya bisa ke sana juga. Nah, bedanya apa dengan desanya Dila nih? Kan cukup jauh tuh lokasinya. Dengan kalau misalnya dengan desa saya dengan yang Banda. tempat saya promer ini mungkin dari cuacanya ya, Pak. Kalau di saya kan cenderung hujan gitu. Cenderung hujan dan dingin. Dingin ya di sana karena ya.
pegunungan Di Pak, sana dataran tinggi. kayak Tepal juga Iya, ya, kayak kayak Tepal banyak juga. kopi-kopi di sana Iya, juga. banyak Oh. kopi juga. Terus mungkin dari segi mata pencarian. Oh iya. Kalau di Sana. Banda sendiri itu kan Banda. cenderung ke ini jagung gitu kan Oh, Pak. iya. Jagung padi. Kalau kita Tanam ke jagung kopi padi. padi Oh, itu jarang gitu. yang tanam jagungnya. Oh, Makanya gitu. kalau pas kita tahu mata pencariannya mereka itu kayak luar biasa sekali untuk mata pencariannya mereka itu sampai bertonton untuk hasilnya gitu. Oh gitu. Jadi jagungnya banyak di Ya, sana ya. jagungnya banyak. Tapi kalau tempat Dila mungkin karena dingin kopi di Ya, sana ya. kopi, ya, Ya padi. artinya tanaman utamanya kopi. Kalau di tempat yang lain kan sudah dibuka menjadi jagung semua ya. Nah Dil, pada saat di sana saya pengen tanya tentang program-program yang Dila dan teman-teman lakukan itu apa aja? Oke, kalau dari yang kita ambil sendiri itu Pak ada 3 program. Yang pertama desa wisata, Desa yang kedua wisata. desa budaya, dan yang ketiga OPOP. Oke, apa? Kenapa desa wisata? Dia kayaknya terlalu masuk ya, bukan pantai kan Iya, istilahnya. bukan pantai sih, Nah, Pak. tapi ada wisatanya itu apa Iya. coba? Pengen tahu. Sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri nggak mau ambil desa wisata sih Pak. Kita tuh putar otak untuk udah Gimana kita terapin. caranya? Ya gimana caranya kita bisa bangkitin wisata yang ada di Banda. Ya, artinya Karena- masyarakat sekitar juga yang akan kemudian Iya, menikmati ya, iya. bukan kita tidak berpikir dari luar gitu kan, kemudian menarik. Tapi, nah apa desa wisata di sana yang menarik? Desa wisatanya itu kita lebih ngaranya karena permintaan dari kadesnya sendiri. Dari Bagaimana sih bisa menjadikan desa Banda ini sebagai desa wisata buah gitu Pak? Oh, wisatanya wisata buah Iya. gitu. Karena Biasanya apa tanaman-tanaman di sana? buahnya Pak. Buahnya, Ya, untuk buah-buahan. buahnya itu kelengkeng, Kelengkeng ya? rambutan. Dan itu mangga, sudah besar-besar jambu. ya. Iya, Jadi sudah jadi besar-besar. mungkin dulu ada ini ya Man, jadi kayak ada apa namanya program pemerintah atau apa dulu Ya, sehingga itu di warga dari itu bisa ya, Program dari gubernur juga. dari pemerintah juga sih Pak, dari pas terpilihnya Kades yang sekarang Iya. itu udah melaksanakan program tersebut. Jadi Iya. bekerja sama dengan pihak kehutanan untuk minta kayak bibit support gitu ya, support dan lain-lain kegiatan kemudian ini. dan sudah banyak itu ribuan tanaman di sana mungkin ya. Ya, sudah ribuan. besar-besar dan sudah berbuah. Sudah berbuah. Oh, Yang di iya. wilayah kampungnya orang kan kalau Iya. di Banda mungkin bisa dilihat Pak Rektor kemarin Iya, ya pas kunjungan. iya. Itu di depan rumahnya itu setiap rumah itu Iya. udah ditanam buah. Dan itu sudah menghasilkan Iya, ya. menghasilkan. Tapi menghasilkannya kemarin pas bulan puasa Ya, pas ya. bulan puasa. Tapi nggak apa-apa bisa buka puasa dengan menggunakan yang manis-manis itu. Kelengkeng terus apa lagi kemarin tuh? Kelengkeng rambutan, Rambutan sama ya. jambu. Makanya nama wisatanya kemarin Desa Wisata Buah Karaja. Karaja. Itu Kelengkeng, adalah rambutan. Jambu. kelengkeng, rambutan dan jambu. Karaja ya. Dan memang melimpah di sana ya. Iya. Melimpah. Sekali dan pasokan buah untuk warga itu udah sangat lebih gitu ya. Bahkan mungkin dijual juga keluar. Itu untuk kemarin itu kita kan saranin Pak untuk bagaimana sih mengembangkan Betul. untuk bisa diekspor gitu Pak. Untuk bisa diekspor, bisa dijual juga di Iya. pasaran gitu. Iya, iya. Nah, namun kan pas bulan puasa kemarin yang kita lihat itu kan ada 18 kilo kalau kata Pak Kadesnya sendiri 18 kilo itu dari satu rumah gitu. Oh, Cuman banyak kemarin juga tuh nggak 18 kilo. dijual, jadi dibagi-bagi ke Oh, tetangga-tetangganya iya. gitu Pak. tapi bagus sekali. Jadi lebih kompak Iya. gitu ya warga sekitar karena mereka menghasilkan buahnya sendiri ya di tanamannya. Ini menurut saya program yang sangat bagus sekali. Terus tadi ini desa wisata. Terus Terus desa budaya. desa budaya. Desa budaya itu apa? Apa yang dikembangkan? Kita kembangkan dari ini sih Pak, dari kesenian dari yang kita ajarkan dari usia dini gitu Pak. Ya, Karena kan yang kita lihat mereka punya potensi, cuman belum belum ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Jadi kita punya ide nih gimana bisa kita mengembangkan potensi dari anak-anak dari Desa Banda gitu, mulai dari Karang Taruna maupun yang SD-SD-nya gitu Pak. Jadi kita kayak ajarin tarian, ngumang dan sebagainya. Jadi budaya Siapa yang orang ngajarin itu? Sumbawa gitu. Kalau untuk Iman tariannya ngajarin? tariannya sih Pak dari kami gitu. Oh, ya? Dari yang cewek-ceweknya Oh. gitu Pak. Emang Pelawak. kalian udah bisa nari-nari itu? Insya Allah. Oh, gitu. Ya mungkin ada 2 orang sih Pak mungkin. yang ini padahal nggak ada program seni tari kan Iya, bukan nggak ya? ada Ya. sih, Pak. Mungkin itu apa namanya keahlian yang didapatkan Iya, sebelum-sebelumnya ya Iya. dari waktu Jadi bisa SMA kita bagi gitu. Oh, Implementasi. Itu desa budaya ya. Iya, Dengan desa Karang budaya. Taruna apa yang dilakukan? Oke, dengan Karang Tarunanya sendiri itu kayak kolaborasi gitu Pak. Jadi kan mereka udah kayak punya apa ya? Punya Lembaga lah. ya kayak udah punya cara sendiri untuk melatih gitu Pak. Cuman belum ada kepercayaan diri aja untuk menampilkan Oh, situ. gitu. Jadi pas di acara halal bihalal kebetulan kemarin ya Pak. Itu kita langsung
menampilkan Ya. bakat dari mereka gitu, dari si Karang Taruna itu Karang sendiri. Taruna. Budaya. Kemudian yang ketiga OVOP. OVOP ya, One One Village, Village One One Product. Product. Apa itu produk yang dihasilkan? Oke, jadi kebetulan kita ada 3 produk Hmm. itu Pak. Yang pertama minyak kayu putih, Hmm. yang kedua itu Oh ya, briquette. minyak kayu putih karena di sana banyak Iya, kayu minyak putih kayu ya. putihnya, Pak. Dari- Varietas itu sudah. Iya, itu dan itu setiap rumah atau apa Iya, dia? setiap rumah Mungkin ada. ada ribuan. 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 Itu lain Oh, lagi ada. di tempat embung ya kalau nggak Ya, salah yang di di situ. Embung itu lain lagi, Pak. Oh, ada lagi ya. Ada lagi. Oke. Ada tanah desa namanya, Pak. Ah. Di sana itu ada 2 hektar tanah desa itu full dengan apa namanya itu minyak kayu putih, kalengkeng, manggis dan pepaya. Oh, itu tanah desanya ya. Ya, tanah desa. Nah, tadi apa namanya minyak kayu Minyak putih, kayu terus putih. apa lagi dia? briquette gitu, briquette Briquette dari dari Bonggol Bonggol Jago. Oh, briquette dari Bonggol Jago untuk briquette apapun ya, Iya. biomasa kan untuk dibakar berarti ya. Yang Untuk untuk dibakar dibakar. ya. Nah, terus yang satu Terus lagi yang terakhir itu ada abon pepaya. abon pepaya. Abon pepaya itu kayak apa ya? Oh, kayak abon biasa Iya, gitu. kayak abon biasa. Berarti disuir-suir gitu Iya, ya, ada disuir kemarin terus ada digoreng seratnya? gitu. Ya, Pak. ada serat-seratnya kayak daging gitu. Ya, ya kayak Beda. kita parut dulu, Pak. Oh, Kayak diparut dulu. pepaya muda kita parut dulu prosesnya. Kenapa di sana banyak pepaya juga? Iya, Pak, banyak pepaya. Tapi kan karena mungkin mereka udah bosan gitu, Pak. Jadi Oh, dibiarin iya. aja gitu. Jadi matengnya. pepayanya paling dimakanin sama burung ya. Jadi Iya, Pak. di apa? Nah, itu di kemudian tapi pepayanya itu bukan yang matang berarti ya? Enggak, Pak, yang dari muda. dari muda ya. Yang dari pepaya muda. Nah, Kita Iya. parut ya. diparut dulu ya. Oke. Nah, Mas Iman, Siapa? tadi kan dijelaskan program-programnya ya. Siapa? Saya yakin sekali tadi kan ada dinamika di awal itu pengen membuat satu tim yang solid gitu ya. Ya, yang solid. Nah, terus kemudian mau melaksanakan program gitu dan supaya program itu jalan. Itu kan dari internal nih. Ya, betul. Dari eksternal ada nggak kira-kira kendala yang dihadapi gitu Ya. dengan masyarakat atau dengan apa? Tentunya kalau dari eksternal Nah. yang kita hadapi itu enggak terlalu berat Terlalu sih. berat ya. Yang pertama Masyarakat kan juga orang-orang welcome ya. welcome juga sih, Hmm. cuman masyarakat sana kan orangnya keras-keras. Nah, keras Bahasanya itu maksudnya keras-keras, maksudnya Ah, enggak iya. tahu pelan ngomong dia gitu. Ah, Dalam iya. arti dia itu apa namanya karena orang timur dari sebagian timur, ya watak-wataknya udah kayak gitulah Oh, sudah gitu. Tapi kan baik semua. Baik-baik toh. semua Nah, gitu. nah. Dan kehadiran kita disambut baik di sana. Disambut ya. baik. Welcome mereka ya. Welcome juga. Nah. Malahan warga itu mengajak kita ke kebunnya, terus kita dikasih segala macam sayur-sayuran, Oh, gitu. cabai kayak gitu Pak. Jadi buat masak, buat Ya makan buat puasa di gitu ya. posko gitu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi masyarakat juga senang ya. Ya akhirnya senang ya. juga masyarakatnya. Nggak khawatir lagi ketika Nggak di khawatir sana lagi ya. gitu, Pak. Oke. Dan mereka Malahan warga dibantu. sana mengasih ke kita gitu. Oh, Bukan gitu arti ya. kita yang mengasih, malahan gitu. warga yang ngasih ke kita Oh gitu, gitu. Pak. Banyak makanan. Banyak mungkin makanan. ya. Terus Apalagi kan dibantu. kita pergi kan bulan puasa, Pak. Iya. Bulan puasa itu kalau apa namanya sore-sore itu diajak kita buka bersama. Oh, Setiap sore itu Iya. dia diundang oleh tetangga, oleh Pak Kades. Oh, Oh, gitu. kita buka bersama di rumah ini. Oh, Ditelepon iya, iya. Pak Kades, kita pergi gitu. Pak. Datang gitu Silaturahmi begitu di Ya, warga-warga. alhamdulillah. Berarti baik-baik itu Baik-baik warga itu, desa Pak. Banda ini ya. Nah terus tadi kalau kendala nggak ada ya dengan masyarakat, nggak ada konflik gitu. Alhamdulillah sama dengan masyarakat nggak ada gitu ya. konflik. Maka Alhamdulillah. mereka sangat welcome dengan Welcome kehadiran juga. kita ya. Ya sangat bagus sekali. Nah selanjutnya nih kan ada komitmen nggak dengan Pak Kades untuk soal tadi OVOP saya pengen Oh. tertarik itu. Kira-kira Pak Kades ini dengan jajaran pemerintahannya ingin seperti apa dikembangkan ke depannya? Yang gitu, untuk yang program utama tentunya kan yang dikatakan sekretaris saya oleh Dila tadi. Yang pertama itu desa wisata gitu. Mengapa sangat berkesan di desa wisata? Karena tidak heran gitu di desa yang sangat panas gersang sekali dari timur bisa ada gitu wisata buah di sana. Oh, Itu iya. harapannya Pak Kades begitu. Harapannya ya. Jadi Harapannya nanti Pak Kades. mungkin teman-teman dari Sumbawa dari mana kalau mau desa wisata itu kan berarti tinggal metik gitu ya. Ya tinggal metik buah di Metik sana muda gitu. dibuat terus mungkin di kilo jadi Ya. lebih segar ya dibandingkan Saya- mungkin kalau kita beli buah-buah di Ya, toko-toko di gitu ya toko-toko kan kayak itu udah gitu, lama gitu ya. Betul. Oh pengennya seperti itu. Pengennya begitu. Ya. Nah, karena apa namanya sumber alamnya sangat luar biasa. Contohnya kayak tadi minyak kayu putih gitu. Minyak kayu putih hampir seluruh rumah di desa Banda itu atau seluruh kebun di desa Banda itu ada minyak kayu putihnya. Potensi ke minyak kayu putih di sana Pak. Iya iya. Begitu.
Nah kemarin gimana cara ngolahnya? Yang ngolahnya pertama itu alhamdulillah berkat dari dorongannya dari Pak Rektor juga telah mengasih mesin gitu senilai 5 juta itu kepada kami program Merdeka Desa Banda itu sangat berterima kasih gitu kepada Pak Rektor. Gimana gitu. waktu itu sempat gagal atau seperti gimana? Awalnya sempat gagal gitu Pak, kita awal percobaan itu kan kita nggak tahu ngerakit ini gitu. Kebetulan Pak DPL lagi halangan gitu pas kita rakit alat itu. Pak Kades ini sudah tidak sabar gitu. Karena pengen nyoba mesin gitu. Iya, pengen nyoba mesinnya gitu, Pak. Ada saya bilang, ya bolehlah kita buka. Kita serahkan aja ini Pak Kades, saya bilang sama teman-teman. Ya udah kita ke kantor desa, kita buka blok-blok, kita buka mesinnya. Coba dah dites sama Pak Kades, ini cok ini segala macam, kita rakit sendiri. Kok bisa gitu, Pak? Hari-hari itu langsung kita pergi uji gitu. Pak. Gitu, yang pertama kita uji itu ada kesalahan. Terlalu banyak airnya. Sebenarnya uapnya yang jadi minyak kita, tapi yang banyak keluar itu airnya. Begitu, karena maksudnya airnya itu terlalu banyak. Iya. Kan gimana coba? Jadi ada apa namanya daun-daunnya. Daunnya kan kita petik dari rantingnya aja Pak. Rantingnya aja gitu. Terus sama daunnya. Ya langsung kita masukkan di dalam mesin itu. Nah lalu kita panaskan kan pakai kompor gas gitu. Kalau alami bisa juga pakai kayu. Pakai apa? Karena dia itu sejenis kita masak air gitu Pak, cuman uapannya yang jadi minyak gitu. Karena skalanya 1 kilo minyak kayu putih itu dengan 1 mili gitu, 1 mili minyak gitu. 1 liter atau 1 kilo. Ya. Ini airnya? Ya airnya gitu. 1 mili menghasilkan minyak. Kalau 100 kilo ya baru 1 liter minyak gitu. Begitu. Iya. Nah itu kendalanya kemarin ya. Ya Pak. Tapi kemudian masih perlu diekstraksi ya lebih ini lagi. Ya masih diekstraksi dengan mungkin dengan mesin yang agak besar gitu supaya masyarakat di sana tidak kelelahan lebih luasa gitu dalam ya kan bekerja memang gitu. Prototipe ya masih tahap awal supaya hanya ingin membuktikan bahwa masyarakat bisa menghasilkan minyak kayu putihnya gitu. Ya itu yang lebih utama. Karena kan orang hanya melihat ini pohonnya terus cuma dibauin begitu betul minyak kayu putih, tapi kemudian gimana cara menggunakannya kan? Iya betul. Nah ini sudah bisa dibuktikan seperti itu gitu ya. Karena juga kita di expo kemarin juga kita bawa gitu hasil kita minyak kayu putih. Saya sudah lihat dan cukup bagus. Itu saya pakai juga gitu ya, karena memang cukup lumayan bagus lah gitu. Ya alhamdulillah Pak, dari mesin yang itu alhamdulillah menghasilkan hasil gitu. Dan pesannya Pak Kades juga kepada Pak Rektor kemarin, saya ucapkan yang sangat terima kasih yang tidak terhingga gitu. Dengan datanya mesin itu kan kita kaget juga. Kita ini kan mau buat permen kayu putih awalnya, terus permen kayu putih, ekstraknya kita tuh mau olah pakai ini mesinnya nggak ada gitu Pak. Tiba-tiba mungkin Pak Rektor datang berkunjung, lalu melihat potensi, oh ini ada mesin, kita kasih ke desa, langsung kita terima gitu Pak. Sama-sama sih, kita sangat senang juga kampus jika bisa membantu teman-teman di sana. Bisa membuat satu inovasi baru ya dan memanfaatkan mesinnya kemudian untuk jadi kayu putih ya. Nah Mas Iman, tadi kan pengennya keberlanjutan program itu terus-menerus gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana kelanjutan ya teman-teman masih punya keinginan untuk ke sana untuk mengembangkannya kembali gitu. Begitu. Silakan Bang. Jadi untuk kelanjutannya itu kita sudah berkomitmen kepada Ibu PKK dan Karang Taruna. Mereka siap gitu melanjutkan apa yang kita buat gitu. Contohnya mesin kayu putih yang dikasih Pak Rektor itu siap akan terus digunakan gitu. Karena itu potensi begitu, yang Pak. Besar ya. Yang contohnya kalau pepaya itu kan biasanya dijual kan satu di pasar itu kan 3.000. Sekarang dengan adanya abon pepaya kan bisa 10.000 gitu. Jadi kan lebih added value-nya gitu, Pak. Karena pepaya banyak di sana gitu, Pak. Gitu ya. Mas Iman, makasih ya. Ini saya pengen ngobrol sama DPL-nya nih. Ya teman-teman, sudah hadir di tengah-tengah kita DPL-nya Pak Ahmad Jaya. Terima kasih Pak Ahmad Jaya. Beliau ini selain dosen kita juga direktur di Akademi Komunitas Selat Maras. Pak Jaya, tadi kita sudah ngobrol ini panjang lebar. Teman-teman ini begitu sangat semangat Pak Jaya dalam menjalankan program Merdeka. Bagaimana Pak Jaya sebagai DPL mungkin bisa sedikit cerita kondisi di sana waktu di Desa Banda mungkin? Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rektor. Memang beberapa waktu yang lalu saya menjadi DPL dari teman-teman di Desa Banda. Memang antusias dari mahasiswa sendiri
dari awal KKN nih teman-teman sangat antusias sekali. Jadi saat sebelum sampai ke tempat KKN-nya, jadi mahasiswa ini sudah mengadakan pertemuan terlebih dahulu sebelum ke daerahnya, ke tempatnya. Jadi memang antusias sekali, luar biasa dari mahasiswa ini. Ternyata memang mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang luar biasa, sangat antusias sekali pada saat di KKN-nya. Nah, pada saat KKN nih mahasiswa, memang kami disambut dengan baik oleh Pak Kades. Pak Kades Desa Banda ini memang termasuk Kades yang luar biasa hebatnya. Jadi inovasinya beliau di Desa Banda itu sangat luar biasa gitu. Ditambah dengan kemampuan dari teman-teman kita yang KKN ini. Jadi betul-betul kolaborasi yang sangat bagus sekali antara mahasiswa dengan desanya. Gitu. Nah itu tadi kolaborasi. Jadi memang program MBKM ini kan memungkinkan mahasiswa itu untuk belajar tuh di luar program studi mereka. Kayak Iman orang ilmu hukum, teknik sipil gitu. Tapi kemudian belajar di desa gitu ya, mengembangkan desa. Ini kan sesuatu yang baru ya Pak Jaya. Menurut Pak Jaya bagaimana pencapaian itu gitu? Artinya apakah mahasiswa kita bisa belajar sesuatu yang baru dari kegiatan mereka di sana gitu? Ya benar sekali. Jadi memang nuansa di kampus memang sangat berbeda sebenarnya yang ada di lapangan. Tetapi mahasiswa kami sangat bisa menyatu dengan di desa, Masyarakat. walaupun ya di masyarakat, walaupun jurusannya ini kan sebenarnya jurusan yang Berbeda ya. Berbeda ya. Jadi di lapangan ya harus mau tidak mau harus menyatu dengan masyarakat gitu. Iya dan tadi kita tanya apakah ada mungkin penyesuaian, ya memang pasti ada penyesuaian ya Pak Jaya ya. Kalau Pak Jaya sendiri dengan Pak Kades gitu ya dan masyarakat sana sudah beberapa kali karena Pak Jaya orang sana kayaknya nih. Iya, jadi mungkin kulturnya sudah tahu menyatu ya kita sama-sama dari Sumbawa Timur gitu. Nah memang saya ini kan karena memang sejarah di Sumbawa itu kalau Desa Banda ini kan juga agak-agak gimana ngeri. sih ceritanya gimana itu? Kita pengen tahu nih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah karena memang zaman sudah berubah ya. Sudah berubah ya. Memang kalau dulu kalau kita dengar Desa Banda itu mungkin sampai sekarang bisa kita dengar kalau ya ngeri-ngeri lah gitu. Jadi Desa Banda ini sedikit-sedikit itu sudah main parang gitu. Gitu ya. Makanya saya sampaikan ke mahasiswa ya hati-hati. Tetapi alhamdulillah mungkin tadi sambutannya bahkan mereka dikasih memang, banyak gitu ya. Dengan teman-teman pada saat saya ke sana juga luar biasa sambutan dari para warga gitu. Ya, begitu juga mungkin masyarakat yang luar mendengar Banda ini ya sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Sudah sekarang sudah dulunya itu sekitar tahun berapaan itu Pak Jaya maksudnya? Ya mungkin sekitar tahun 80-an? Saya dulu ya 90 saya dulu gitu ya SD SMP itu masih kalau ada keramaian di Empang itu sudah waduh kalau sudah karena Desa Banda itu 12 kilo ya masuknya dari sana ya ke jalan itu. Nah Pak Jaya nanti tadi saya tanyakan mengenai keberlanjutan kira-kira seperti apa gitu kalau harapan dari Pak Jaya keberlanjutan programnya. Jadi kebetulan juga tadi malam saya ditelepon oleh Pak Kadesnya. Memang Pak Kades berharap sekali untuk kelanjutan dari program KKN ini bisa berlanjut lagi karena kemarin bisa dibilang belum begitu berlanjut ini harapannya ada mahasiswa lagi yang datang bisa melanjutkan program yang sudah ada ini. Ya. Oke. Atau mungkin nanti bekerjasama dengan Karang Tarunanya atau di sana ada BUMDes juga. Ada Pak. Ada BUMDes. Nah mungkin BUMDesnya bisa melanjutkan gitu ya. Karena ya kita memang terbatas juga ya. Jadi sampai saat ini teman-teman semua sudah lebih kurang 100 lebih Pak Jaya dari 157 desa. Kita sudah 103 artinya lebih dari hampir 70% kita sudah melaksanakan program Merdeka di sana. Pak Jaya mungkin ada yang mau dievaluasi gitu, apa kira-kira yang harusnya kemudian ditingkatkan di sana? Kira-kira? Secara ininya sih kegiatan dari KKN mahasiswa ini sudah luar biasa, tetapi memang mungkin ada beberapa catatan karena sebenarnya hampir semua mungkin saya rasakan ketika mahasiswa ini sudah cabut dari tempat KKN-nya ini tidak ada semacam keberlanjutan dari program yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ini ya. Jadi catatannya itu ya.
Tapi memang ini perlu kolaborasi juga dengan desa gitu. Jadi artinya nggak bisa dilimpahkan saja kepada mahasiswa kan, karena setelah itu kan sebenarnya kita ingin stimulus kan sebenarnya, menstimulus ya. Jadi harapannya sih sebenarnya dengan perangkat desa, dengan BUMDes, bahkan dengan pemerintah daerah menurut saya Deskoperindak dan lain-lain juga mereka harusnya bisa ini. Karena produk yang dihasilkan oleh teman-teman ini kalau bisa di scale up gitu ya, di lebih banyak. Tadi pun mesin itu kan baru hanya prototipe, hanya kecil sekali. Nah artinya kalau sudah bisa itu, harapannya nih Pak Jaya bisa dibuat menjadi lebih besar gitu mesinnya dan lain sebagainya. Gimana Pak Jaya melihatnya? Iya, jadi terutama Banda ini karena memang penghasil minyak kayu putih, ya dengan adanya teman-teman KKN kemarin memang baru terbentuk sedikit saja programnya. Jadi dengan adanya mahasiswa KKN ini kemarin sudah cikal bakal mungkin minyak kayu putih, karena minyak kayu putih ini tidak urusan mudah gitu, ini harus pengkajian dalam gitu. Nah, jadi ketika nanti tidak ada komunikasi lagi dengan kampus, takutnya nanti memang di masyarakat ini akan mangkrak gitu. Nah nanti kita coba lihat, barangkali ini sebenarnya ilmunya ada di teknik metalurgi ya, dengan Pak Emsal dan tim. Mungkin Pak Emsal dan tim nanti bisa terlibat gitu ya, terutama dalam memisahkan antara minyak dan air sebenarnya, ya kan, supaya bisa lebih diekstraksi lebih ini lagi. Terima kasih Pak Jaya, Dila, dan juga Iman ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dari atas nama pimpinan Pak Jaya, kontribusi Pak Jaya dan teman-teman semua di Desa Banda, dan juga mohon maaf kepada masyarakat Desa Banda kalau kita selama di sana mungkin ada kekurangan-kekurangan ya yang menyinggung ya dari kita semua. Pak Jaya mungkin terakhir ada harapan yang ingin disampaikan? Harapan saya kepada Pak Kades tetap bekerja lebih giat lagi, karena memang saya lihat masyarakatnya sangat antusias sekali. Sangat antusias. Ya, semoga juga Pak Kades tetap diberikan amanah untuk yang kedua kalinya. Karena ini lagi mau pemilihan ya? Iya. Jadi biar keberlanjutan dari programnya bisa berjalan. Ya, itu harapan buat Pak Kades dan juga masyarakat Desa Banda. Jadi terima kasih atas kontribusi teman-teman semua untuk masyarakat Desa Banda. Itu yang bisa kita berikan. Ini adalah implementasi dari slogan kita, kampus UTS yang membumi dan mendunia. Nah, membuminya ini adalah teman-teman mengimplementasikan di Desa Banda. Demikian Bincang-Bincang Rektor episode ke-41 kali ini. Kita bertemu di Bincang-Bincang Rektor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.